Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mereview tentang dasar perencanaan wilayah dan kota yang beranggotakan saya Muhammad Tatar Faiz dengan ujung NIM 182. Saya Asifa Nurjana dengan ujung NIM 179. Saya Muhammad Taufik Pratama dengan ujung NIM 197. Saya Gabriel Asrani Kaisnaga dengan ujung NIM 191. Kami harap kalian dapat menikmati video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih perencanaan dan apa sih proses perencanaan? Perencanaan adalah penyusunan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah maupun strategi yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sementara proses perencanaan meliputi identifikasi tujuan, evaluasi, sumber daya yang dibutuhkan, dan penyusunan rencana tindakan yang sistematis untuk mencapai target yang diinginkan. Proses ini meliputi analisis, pengorganisasian, pengarahan, dan sumber pengendalian daya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pada masa tahun 1950 sampai 1960, di mana perkembangan penduduk kota-kota khususnya di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap berbagai segi baik fisik, budaya, sosial, dan politik. Konflik regional di mana pembangunan nasional semakin kompleks, peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota. Pada masa 1970 hingga tahun 2000, kompleksitas pembangunan nasional, regional, dan lokal semakin meningkat, ditandai dengan pengaruh metode-metode dan teknologi negara semakin maju. Peningkatan program transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa. Selain itu, pembangunan dan sentralisasi di mana industrialisasi dimulai digalakan ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan industri. Munculnya Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan dari yang umum, detail, dan terperinci untuk tiap daerah tingkat 1 dan 2. Nah, apa aja sih aspek keprofesian dalam PWK? Secara keseluruhan, aspek keprofesian PWK mencakup integritas, pengembangan diri, komitmen pada kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan konseptual dan teknologi. Aspek keprofesian dalam bidang PWK melibatkan 1. Ruang perencanaan, 2. Analisis sosial dan ekonomi, 3. Kebijakan publik, 4. Lingkungan dan keberlanjutan, 5. Partisipasi masyarakat, 6. Transportasi dan infrastruktur, 7. Pengembangan ekonomi dan lokal, 8. Pengelolaan risiko berencana, 9. Teknologi dan inovasi, 10. Etika profesi. Aspek kerja dari ilmu perencanaan wilayah dan kota, yang pertama dari instansi pemerintahan, yaitu sebagai pengajar, peneliti, dan pegawai di perguruan tinggi negara, Bappenas, PU, Departemen Dalam Negeri, BPPT, Kementerian Perumahan Rakyat, Pemda, Dinas Tata Kota, dan berbagai instansi pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua yaitu di sektor swasta, sebagai tenaga ahli di konsultan perencanaan pariwisata dan lainnya, LSI yaitu di statistik, bagian pengembangan komunitas dari perusahaan seperti PT Astra Internasional, PT Medco Energi, bagian perencanaan PT Riau Andalan, PULP, Paper, developer dan kontraktor properti, pengajar dan peneliti di perguruan tinggi swasta dan lainnya. Yang ketiga ada di LSM, sebagai aktivis di LSM karena ilmu sosial, komunitas, dan pemerintahan yang dipelajari seperti di AK3, Sawarung, BIGS, dan lainnya. Yang keempat, apa sih perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota? Nah, perbedaannya itu adalah ruang lingkup wilayah adalah lingkup analisis keuangan yang dijadikan objek studi dengan batas-batas administrasinya. Sedangkan ruang lingkup kota itu mencakup entitas geografis yang umumnya memiliki struktur pemerintah dan cenderung memiliki populasi yang lebih besar, infrastruktur yang lebih lengkap, serta berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan politik. Yang kelima, membahas perbedaan antara substansi kajian dan ruang antara perencanaan wilayah dan juga perencanaan kota. Pada perencanaan wilayah, substansi kajian mencakup aspek geografis, regional yang lebih luas, misalnya keterkaitan desa kota,
pengembangan kawasan strategis regional, jaringan infrastruktur antar wilayah, serta ruang perencanaan biasanya mencakup skala provinsi atau beberapa kabupaten atau kota. Contoh produk perencanaannya yaitu ada RT/RW provinsi dan rencana pengembangan kawasan strategis provinsi. Sedangkan pada perencanaan kota, substansi kajian lebih fokus pada aspek internal kota itu sendiri. Misalnya penataan kawasan, infrastruktur, pengembang perkotaan, pengendalian pemanfaatan ruang. Serta ruang perencanaan biasanya mencakup skala kota atau bagian wilayah kota. Serta contoh produk perencanaan pada perencanaan kota yaitu ada rencana tata ruang wilayah atau RT/RW kota dan RDTR wilayah atau kawasan di kota, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD kota. Contoh isu dan permasalahan yang berkaitan dengan PWK adalah terjadinya urbanisasi yang pesat di Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang kompleks. Ada beberapa akibat yang ditimbulkan mulai dari kepadatan penduduk di Jakarta yang sangat padat menyebabkan daya tampung kota lagi tidak memadai. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta mengakibatkan kepadatan kendaraan jalanan yang berujung menjadi kemacetan. Selanjutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Hal tersebut diakibatkan jumlah penduduk lebih besar dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kesimpulan yang dapat kami pahami dari ilmu dasar perencanaan wilayah kota, yaitu perencanaan wilayah dan kota adalah ilmu multidisiplin yang mencakup ilmu tentang arsitektur, ekonomi, sosial, dan sosiologi. Selain itu, kita dapat mengetahui prospek kerja dari para lulusan perencana. Kemudian, kita dapat mengetahui sejarah perencanaan yang ada di Indonesia, serta dapat mengetahui pelopor dan konsep dari ilmu dasar perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Terakhir, kita dapat mengetahui permasalahan sosial dan lingkungan yang terkait dengan perencanaan yang ada di Indonesia, serta merumuskan masalah tersebut. Pendalaman yang perlu dipelajari dari bidang ke-PWK-an ke depannya adalah pengetahuan mengenai peraturan hukum dan tata kota yang berkelanjutan. Sekian video review tentang dasar perencanaan wilayah kota. Kami harap video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.